resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit tadi udah sama resikonya dengan orang yang tidak merokok sama sekali. Jadi dengan kata lain, semakin cepat Anda berhenti merokok, berarti resiko untuk penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi itu semakin minimal. Demikian. Halo sahabat Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan, kembali lagi dengan saya Leni di sini dalam Obras Sepukes, obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat luar biasa yang mungkin di kalangan masyarakat umum sudah biasa. Apa itu? Kita akan membahas mengenai bahaya merokok bagi saluran pernapasan. Nah, yang namanya membahas rokok berarti di sini yang harus kita undang adalah dokter spesialis paru. Nah, di sini saya sudah langsung menggandeng seorang dokter yang sudah lama berkecimpung di dunia pelayanan kita di Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Tidak berlama-lama lagi, yuk kita langsung kenalan. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Puji Tuhan, sangat baik sekali. Iya ya, dokter. Ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri ke sahabat-sahabat di luar sana, dokter. Silakan, dok. Oke, baik. Selamat pagi buat semuanya. Saya Dr. Dewi Simarmata, spesialis PKRS, itu adalah spesialis pulmonologi dan khusus untuk kedokteran respirasi. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Elizabeth ini dan berpraktek di sini juga. Mungkin pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit topik yang sangat penting untuk saluran napas kita. Baik, terima kasih dokter. Yang sangat penting ini memang di kalangan masyarakat di luar sana sudah tidak asing lagi, tapi mereka perlu kita edukasi ya dok ya, bagaimana efek samping dari seperti topik kita hari ini merokok gitu ya dok. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya dokter, yang kebetulan di sini ada pertanyaan dari beberapa request yang masuk ke IG kita. Apa sih yang menjadi efek buat para perokok yang sudah mengkonsumsi ya, efek untuk dirinya sendiri dan efek bagi mereka yang mungkin menghirup, dia tidak merokok tapi menghirup hari-hari ini. Mungkin kita lihat di keluarga ya, ada seorang bapak yang memang tidak bisa lepas dari merokok tapi terkena ke anak atau istrinya. Itu gimana dok? Baik. Jadi sebenarnya rokok ini adalah sangat banyak efeknya ya untuk tubuh kita, untuk bagi perokoknya sendiri ataupun bagi sekelilingnya sebenarnya. Nah, untuk kenapa banyak efek sampingnya? Yang pertama karena dia sebenarnya di dalam rokok itu sendiri, selain dia menghirup, ternyata di dalam satu batang rokok itu ternyata banyak zat atau zat-zat yang menyebabkan saluran nafas kita rusak, efek tubuh kita menjadi zat-zat karsinogen yang banyak di situ. Nah, untuk perokoknya sendiri, dia sudah menghirup asap, kemudian memakai rokoknya itu sendiri, itu banyak faktor efek sampingnya. Yang pertama itu pasti ada gangguan di saluran napasnya. Kemudian gangguan di saluran napasnya itu apa yang akan efeknya nanti? Yang pertama bisa jadi sesak napas, batuk-batuk. Nah, lama-kelamaan merokok dia akan timbul sesak napas yang berat, yang kemungkinan kalau sesak napas yang makin berat berarti akan mengurangi produktivitasnya, bahkan kematian. Nah, seperti itu. Dengan zat-zat yang tadi yang banyak itu, bagi perokoknya itu sangat meningkatkan resiko kanker. Sangat banyak. Salah satunya itu banyak di zat rokok itu dalam satu batang itu sebenarnya mungkin kita nggak pernah mengira, yang kita sering dengar itu cuma nikotin ya. Nikotin, benar. Ternyata di situ ada banyak tarnya, ada zat amonianya, ada hidrogen sulfidanya, kemudian asetonnya, yang semua itu sangat mempengaruhi dan sebagai zat karsinogenik, dan salah satu faktor penyebab kanker paru di dunia itu adalah rokok. Itu yang paling utama. Izin dokter, saya pernah ada pengalaman, ini benar-benar teman saya ya,
yang semasa dalam kandungan dia punya suami yang perokok berat ya dok. Nah ketika dia melahirkan itu ada gejala, bukan gejala ya, terindikasi bahwa bayi yang dia lahirkan itu jantung bocor dok. Nah disampaikan itu apa yang menjadi faktor si bayi jantung bocor, ternyata ada dari edukasi dokter, salah satu dokter yang menyampaikan bahwa itu karena menghirup asap rokok. Padahal dari si ibu, ini gimana ininya dok? Nah, seperti kita bilang tadi, saya sampaikan tadi bahwa selain untuk perokoknya sendiri, Lingkungannya ya. dia juga asapnya itu akan mempengaruhi lingkungannya. Salah satu zat yang dihirup oleh si ibu tadi, sampai yang mempengaruhi kandungan. Itu berarti kandungannya. itu bukan mitos berarti ya dok? Itu fakta ya. Jadi karena sangat bahaya berarti. Iya, karena si perokoknya mengeluarkan asapnya itu kan ada zat-zat Dihirup. nikotin, Oke, betul. zat-zat yang karsinogenik tadi. Iya. Nah, itu kan dihirup si ibu dan itu akan mempengaruhi di saluran darahnya. Yang menghirup aja sudah bahaya, Iya. apalagi yang memakai ya dok. Oke, sangat ini salah satu inti dalam podcast kita bahwasanya memang itu bukan mitos lagi. Memang benar real bahwasanya si yang menghirup juga sangat bahaya ya dok ya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya dokter. Di sini ada pertanyaan, berapa lama gejala itu terlihat? Misalnya kita sudah baik di perokok maupun si penghirup ya, yang penghirup asap rokok itu apa yang menjadi gejala-gejalanya? Kelihatan seperti apa dok? Misalnya sudah kena efek asap rokok ini dok. Baik. Untuk gejala sih apa yang bisa kita lihat itu tergantung setiap orang ya, setiap individunya. Kalau untuk individu, untuk perokoknya sendiri, ada yang gejalanya mungkin dalam hitungan 1 bulan, 2 bulan, atau misalnya udah 1 tahun, atau malah ada yang silent, gejalanya setelah bertahun-tahun, mungkin baru baru kelihatan. kelihatan. Tapi bagaimana yang memang termasuk nih papa saya yang mulai dari ini udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun masih merokok dan tidak, ini istilahnya dia masih biasa aja. Ini gimana ini dok? Itu makanya saya bilang tadi gejalanya itu tergantung terhadap individunya sendiri. Oh gitu ya. Cuman bagi mereka misalnya yang menghirup tadi ya, karena itu bukan cuma Iya. untuk perokoknya, penghirupnya juga sendiri. Misalnya kalau misalnya dia yang di sekelilingnya itu memang misalnya ada faktor risiko penyakitnya misalnya asma atau ini dihirupnya Tambah asap lagi rokok ya, tadi, maka semakin. gejalanya dalam saat itu juga bisa Gitu. timbul sesak napas, batuk seperti itu. Terus sih kalau untuk yang lebih lama ya sama aja, sesak napas, batuk atau malah gejala yang lain gitu. Ya, tapi berarti tergantung dari daya tahan tubuh seseorang untuk gejala rokok ini ya dok, gitu ya dok? Responnya sebenarnya, Oke. respon dari tubuh. Oke, baik dokter. Nah, sebagai tambahan lagi dok, tadi dokter sampaikan bahwasanya gejala merokok ini bisa diakibatkan kanker. Nah, selain kanker, apalagi yang disebabkan oleh rokok ini dok? Banyak selain kanker. Kalau untuk saluran pernapasan sendiri ya, ada namanya penyakit paru obstruktif kronis, dan karena dia mengganggu saluran napasnya itu langsung, itu akan kemungkinan misalnya infeksi gampang masuk, infeksi virus, bakteri atau yang lain itu gampang masuk. Ya. Selain itu juga sangat berpengaruh untuk jantung. Ke jantung itu juga masuk meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Gagal jantung dok maksudnya? Iya, serangan jantung. Oke. Kemudian meningkatkan stroke juga. Oke, stroke. Jadi dari beberapa penelitian kita lihat kalau misalnya dia lama merokoknya, itu beberapa literatur menyebutkan bahwa kalau misalnya dia sudah ada sampai bertahun-tahun merokoknya, resiko penyakit jantung kronis, resiko stroke-nya juga sangat besar. Tapi kenapa ya dok, masyarakat di luar sana ini nih, kita tegur aja nih bapak-bapak yang di luar sana yang merokok ya dok ya, udah istilahnya poin-poin untuk efek dari merokok ini bukan hal yang main-main, gagal jantung, stroke, kanker gitu ya. Izin dok, apa sampai mandul bisa nggak disebabkan karena rokok dok? Ada beberapa literatur sih menyebutkan kemungkinan bisa.
Ya, karena izin ini kita masuk ke objek nih, kita ininya ya. Karena efek dari merokok bisa mengakibatkan si laki-laki kurang subur. Nah, ini yang saya kesuburannya, dapat betul, pernah. ya. Itu benar ya, Dok ya? Iya. Itu real. Nah, ini tambahan satu lagi. Kesuburannya. Berarti sangat banyak efeknya, tetapi kita lihat masyarakat di sini dan bahkan pabrik rokok masih tetap jalan ya, Dok. Masih jalan. Padahal bahayanya sangat luar biasa gitu, Dok. Nah, apabila kalau sudah misalnya jadi perokok berat ya, ada nggak langkah-langkah untuk cara berhenti merokok ini, Dok? Karena ini udah candu ya, Dok, kita lihat ya. Bapak-bapak, bukan bapak-bapak, sekarang bahkan saya lihat ibu-ibu juga udah ada, Dok. Dan Sangat banyak. sudah semua kalangan anak-anak sekolah juga terus terang aja saya lihat sekarang yang model vape itu ya, Dok ya. Nah, banyak nih sekarang muncul asap-asap yang tidak ada apinya itu loh, Dok, vape ya. Kita dengar istilah itu. Nah, kira-kira kalau satu-satu dulu ya, Dok ya. Kalau misalnya sudah candu dengan rokok ini, ada nggak ya sih cara untuk menghentikan kecanduan ini, Dok? Oke, baik. Jadi yang pertama kita bahas kenapa dulu candu sama rokok ini ya. Oke. Nah, jadi di rokok itu seperti saya sampaikan tadi ada zat nikotin. Nah, zat nikotin itu di situ dihisap pada saat itu juga dia akan masuk ke dalam otak kita. Dan nikotin itu akan berikatan, ada namanya reseptor nikotin di otak kita itu. Dan di situ dia berikatan, maka dia akan melepaskan banyak hormon. Salah satunya itu hormon dopamin, ada namanya hormon serotonin. Dan itu seperti dopamin itu membuat kita rileks, nyaman. Oh gitu. Iya, nyaman. Karena kita belum merokok jadi pantas ya orang rasa nyaman. Nah, ada namanya juga yang dihasilkannya kayak zat opioid itu membuat rasanya yang misalnya ada rasa nggak nyaman di badannya atau misalnya nyeri-nyeri, pegal-pegal, mungkin dia akan merasa nyaman dengan itu. Jadi semacam ganja kayak ini, Dok. Nah, iya, betul kan? Tapi ada dia kan pengikatan nikotin itu mengeluarkan zat-zat seperti itu. Iya. Kemudian dia akan mengeluarkan zat-zat namanya serotonin juga, ikatannya itu, dan itu akan mengakibatkan mungkin kecanduan lah. Jadi pengen lagi dan lagi, akhirnya tidak bisa berhenti. Iya. Jadi pada saat dia misalnya dia sudah berhenti merokok, nikotin tadi dengan kata lain dia akan berkurang di otaknya. Nah, di situ dia berkurang di otaknya, rasa nyaman tadi dia sudah tidak punya. Akhirnya dia pengen mau kembali. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana cara menghentikannya, Dok? Apa tidak mungkin gitu ya? Atau bagaimana, Dok? Ada beberapa cara sebenarnya untuk menghentikannya. Memang sangat sulit ya untuk bagi perokok. Mungkin kalau kita lihat mungkin sama lihat orang, apa susahnya sih untuk memberhentikan, udah berhenti aja. Iya, gitu. betul. Tapi karena efek yang tadi nikotin yang masuk ke saraf ya, yang masuk ke otak ya tadi, sangat sulit sebenarnya untuk perokoknya sendiri. Jadi ada yang namanya cara berhenti merokok itu ada yang namanya berhenti, ada 3 cara sih kalau ada beberapa literatur. Berhenti seketika, kemudian yang kedua itu bisa penundaan, yang ketiga itu bisa dengan mengurangi rokok, biji rokoknya misalnya. Jadi kalau seketika itu yang pertama mungkin seketika itu adalah mungkin hari ini masih merokok ya. Nah, tiba-tiba besok udah. Itu biasanya karena apa, Dok? Apakah karena sudah terdiagnosa penyakit itu makanya sih berhenti yang kita stop jumpai gitu ya? Mau tidak mau ya dipaksa. Berarti sudah ada memang Dok, ketakutan ya, Dok. Kata terlambat lah berarti. Dan itu masih sangat susah kan, seperti saya bilang tadi, addiction. Jadi adiktifnya itu sangat susah membuat si perokok itu berhenti. Oke. Kemudian yang kedua tadi itu penundaan. Jadi kalau sebenarnya untuk berhenti merokok ini mungkin tidak melulu dari si perokoknya itu sendiri, itu harus ada dukungan mungkin dari kita, keluarga, mungkin untuk ini ya, Dok, kemudian lingkungan juga. Ya, objin tadi mungkin biar mendapat keturunan bisa, itu. Jadi kalau udah dapat keturunan lanjut lagi gitu, Dok. Itu penundaannya harus didukung, itu enggak dia sendiri, karena keinginannya itu mungkin ada keinginannya tapi tidak bisa dilakukan. Itu mungkin
dia sudah ingin berhenti. Tapi karena candunya tadi ya, candunya tadi, nggak kemudian bisa, lingkungannya, ya. Rokok, apalagi kalau Iya. misalnya laki-laki di ya, lingkungan ya. kamu nggak gentle Betul. nih, masa Ya, sebelum benar, merokok, benar. itu. Jadi Ya. yang kedua itu tadi kan Penundaan. penundaan. Jadi di situ penundaan itu kita kan punya target nih. Kita berapa hari nih rencananya kita Program ya. misalnya programnya 7 hari. Nah, kita tanya sama si perokoknya, Bapak merokok itu pagi-pagi dibangun tidur itu mulai dari jam berapa? Misalnya si Bapak ini merokok jam 7 pagi. Gitu bangun ya. Nah, gitu bangun. Nah, kita tunda dia misalnya, kita buat ya per hari ditunda 2 jam. Misalnya. Jadi biasanya dia bangun pagi jam 7 sudah merokok, diundur jadi jam 9. Gitu. Untuk hari pertama. Oh, ini istilah penundaannya. Saya kira penundaan ini tadi mungkin cuma beberapa minggu. Kalau nanti programnya sudah jadi lanjut lagi, bukan gitu ya? Enggak. Berarti jamnya ya. Kita punya target 7 hari harus sudah berhenti nih merokok. Nah, seperti itu. Iya. Jadi memperlambat kebiasaan. Iya, memperlambat. 2 jam, besoknya udah jam 11. Kan berarti sudah berkurang ya. Sampai dia habis nanti 7 hari bertahap selesai. ya, Dok, meninggalkannya gitu ya. Oke. Nah, yang kalau ketiga, untuk Dok. yang ketiga itu dia mengurangi. Nah, misalnya perokok ini, si perokok aktif ini misalnya dia merokoknya misalnya 28 batang nih per hari. Sebungkus ya. Tetap kita punya target nih. Berapa hari kita rencana? Misalnya 7 hari kita buat. Berarti dia harus mengurangi nih. 7 hari gimana supaya habis ini berarti 24 batangnya tidak ada lagi. Nah, betul. Berarti kita kurangi 4 batang per hari. Tapi caranya itu gimana? Pasti mereka nggak sanggup gitu. Apalagi bapak-bapak. Dia, saya nggak bisa berpikir nggak ngerokok. Nah gitu. Sampai begitu tuh. Memang itu. Makanya saya bilang tadi itu harus penuh dengan dukungan. Selain dari dirinya sendiri, niatnya si perokok, keluarga, lingkungan kita. Seperti itu. Kalau bisa sih jangan sampai sakit dulu ya. Baru seperti berhenti merokok tadi itu ya, namanya. Dipaksa. Sudah down dulu gitu ya, tahap pertama tadi ya, Dok. Ya, Oke. Baik, Dokter, tadi saya sudah sempat menyinggung mengenai vape nih, Dok. Di lingkungan anak zaman sekarang itu saya lihat ada sekarang muncul yang namanya vape, dan ada penyampaian bahwasanya vape ini tidak terlalu beresiko seperti penggunaan rokok. Nah, ini gimana, Dok? Itu sebenarnya memang sangat dulu akhir-akhir ini masih banyak ya, menggunakannya menggunakan vape. Dan modern, Dok. Ya, menurut mereka keren. Iya, keren. Tapi pada intinya adalah bahwa vape itu sebenarnya zatnya itu tetap mengandung seperti nikotin yang di ada di rokok. sama dengan di rokok. Berarti risikonya sama. Berbahaya. Oh gitu, tapi tidak menggunakan zat ini, itu dari mana, Dok? Dari rokoknya langsung, dari asapnya. Tapi kan tidak dibakar. Kalau kita sih ini biar pemahaman untuk vape dan rokok ini bagi sahabat-sahabat di luar sana lebih memahami ya. Itu antara zat yang ada di vape dengan rokok itu apa bedanya, Dok? Kok bisa berisiko? Sama, enggak terlalu banyak, enggak. Nah, gitu. Sama. Berarti mitos dong kalau menyatakan bahwa vape itu tidak beresiko seperti rokok. Betul. Zatnya sama, nikotinnya ada, zat yang tadi ada, amonianya ada, semuanya. Oh gitu, berarti sama beresiko ya, Dok. Harganya juga vape lebih mahal, Dok, dari kirain karena ini lebih aman, harganya lebih mahal gitu. Ternyata sama saja ya, Dok. Iya. Kandungan zatnya semua sama. Ada nikotinnya, ada apa itu tadi, Dok? Tetap mengakibatkan zat adiktifnya juga ada. Dan bagi lingkungan sekitarnya bahaya juga ya, Dok. Iya. Karena sekarang kan ada tuh beberapa yang bau-bau apa itu, bau-baunya aneh-aneh gitu loh. Kalau rokok kan khas dia baunya ya. Vape ini ada yang rasa jeruk lah, apa gitu ya, Dok ya. Nah, itu tetap sama ya, Dok? Sama. Itu kan cuma untuk membuat rasa tidak aroma, rasa supaya lebih nyaman aja bagi pengguna. Seperti itu. Berarti teman-teman, ini kita sudah bahas tadi mengenai yang paling penting itu adalah bahaya merokok, dan poin terakhir yang paling penting adalah kita lihat di lingkungan sekarang itu penggunaan vape ini real ya, di luar sana mau di usia mungkin di usia anak sekolah kita sudah lihat tuh banyak yang menggunakan ini. Jadi perlu kita tekankan sekali lagi bahwasanya penggunaan vape dengan rokok itu adalah resikonya sama, tidak ada yang berbeda dengan asap rokok yang batangan itu ya. Oke, baik dokter, untuk sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, mungkin saya akan memberikan dokter untuk statement close buat pesan dan kesan bagi
sahabat-sahabat di luar sana, mungkin ada beberapa pasien dokter yang sedang menonton kita, dokter. Silahkan, dok. Oke, baik. Buat teman-teman atau bapak ibu yang di luar sana yang masih mengkonsumsi rokok, niatkan untuk berhenti. Kalau misalnya keluarga kita yang merokok, dukung dia untuk berhenti merokok. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, efek-efek dari perokok itu sendiri sangat banyak pengaruhnya. Bukan untuk si perokoknya sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Jadi kalau memang butuh bantuan atau ini, carilah mungkin tenaga medis atau dokter yang bakalan bisa membantu juga untuk tahap untuk berhenti merokoknya. Jadi kita akan kasih motivasi bagaimana supaya berhenti merokok itu bisa dapat terjadi, sehingga efek-efek kesehatan yang bisa kita dapatkan tadi bebas merokok. Karena setelah, kalau dari beberapa penelitian 15 tahun berhenti merokok, maka resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit tadi udah sama resikonya dengan orang yang tidak merokok sama sekali. Jadi dengan kata lain, semakin cepat Anda berhenti merokok, berarti resiko untuk penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi itu semakin minimal. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Untuk sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth di luar sana, apabila mau lebih lanjut berkonsultasi dengan Dokter Dewi, bisa langsung datang ke rumah sakit kita, di mana jadwal Dokter Dewi di rumah sakit kita di hari Kamis pukul 17 sampai pukul 19, dan di hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 12. Begitu ya, dokter? Ya. Baik, dokter, terima kasih banyak untuk bincang-bincang padat, singkat dan jelas, dan sangat menjadi edukasi yang luar biasa, baik terhadap saya sendiri dan teman-teman di luar sana. Kiranya apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan buat Bapak, Ibu, semua saudara-saudara yang pada saat ini sedang merokok, gitu ya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk waktunya, sudah meluangkan waktu, bahkan bentar lagi mau praktek ya, dok, jam 10 ya. Jam 10. Baik, sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, jangan lupa selalu ikutin kami, like, subscribe di YouTube kami dalam podcast berikutnya. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa.